Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberi keturunan. Akhirnya kemudian Sarah ini cobalah mencari solusi. Karena dia tahu bahwa suaminya kepengen punya keturunan. Apalagi suaminya seorang nabi, harus ada keturunan kan gitu. Jadi Sarah ini mengatakan, "Ya Ibrahim, ambillah budakku ini, Hajar, nikahilah." Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikahi Hajar dan menggaulinya. Kemudian Allah takdirkan Hajar hamil. Setelah punya anak nih, Ismail, maka Ibrahim ini nampak namanya udah tua, tiba-tiba dikaruniai anak. Kan luar biasa kecintaannya kepada Ismail. Namanya cinta kepada anak, tidak mungkin pula tidak cinta sama ibunya. Tentu ya cinta juga sama ibunya. Inilah yang membuat cemburu Sarah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu pasti menghidupkan sebabnya kan. Memang harus ada sebabnya. Hajar ini harus pindah dari situ. Kan tidak mungkin langsung, ayo Hajar kita berangkat ke Mekah, kan nggak gitu. Harus dibuat sebabnya dulu, skenarionya dulu kan. Jadi Sarah ini mulai cemburu karena Ibrahim ini selalu mendekati Ismail. Otomatis yang mendekati Ismail dekati ibunya juga lah kan gitu. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk memisah Hajar dan Sarah. Di sinilah mulai hikmah kenapa terjadi seperti ini. Kemudian Allah mengarahkan agar Ibrahim membawa Hajar dan juga Ismail bayi untuk pergi ke Mekah. Mekah itu bukan kayak sekarang mentereng, tidak. Mekah itu disebutkan dalam Al-Quran biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Kau bawa Hajar ke sebuah lembah yang isinya hanya batu, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada orang. Jadi penghuninya cuma satu, dia ajalah Hajar itu sama bayinya Ismail. Dibawalah Ibrahim, bahkan dari Palestina ke Mekah ini jauh. Kalau zaman dulu naik unta itu 1 bulan perjalanan tuh. Dan di situ ada syarat. Ibrahim hanya meletakkan gitu saja dan tidak boleh tinggal walaupun beberapa hari. Letak pulang. Bayangkan, diletakkan langsung pulang. Ketika pulang ada syarat lagi, tidak boleh nengok ke belakang, tidak boleh menjawab panggilan, pergi gitu saja. Jadi ketika betul-betul diletakkan di gurun itu, Ibrahim bilang pergi. Ya Hajar naluri perempuan, dia memanggil-manggil suaminya. Ya Ibrahim, ilaina tadhhab. Ibrahim mau pergi kemana? Kau tinggalkan kami di sini. Tapi Ibrahim kan sudah dibilang sama Allah, jangan nengok ke belakang, jangan jawab pertanyaan, pergi saja dia. Seolah-olah anda punya salah kan gitu ya. Tapi itu perintah Allah. Hajar ini paham, yang namanya dia suami seorang nabi, seorang rasul, paham bahwa ini bukan kehendak suaminya. Dia tahu tabiat suaminya nggak kayak gitu. Pasti ini adalah perintah Allah ini. Ketika Hajar paham ini perintah Allah, apa kata Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, idhhab ya Ibrahim falan yudayyi'unallah, kata dia. Pergi sana, aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku di sini. Tawakalnya patut kita acungkan jempol. Tidak ada orang tawakal setawakal Hajar. Ditinggalkan di lembah, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Setelah Ibrahim jauh dan Sarah tidak bisa memandang dia lagi, baru Ibrahim berhenti. Baru Ibrahim menghadap Sarah dan anak yang ditinggalkan. Disitulah Ibrahim berdoa. Ya, sebutkan dalam surah Al-Imran, panjang itu doanya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini penuh dengan berkah, rizki yang banyak, macam-macam keamanan banyak. Antum baca surah Al-Imran. Ya. Kemudian Ibrahim pergi ke Palestina. Ini Hajar ini dengan Ismail hanya bawa bekal cukup 2-3 hari saja, habis itu habis. Nggak ada makan lagi, nggak ada minuman lagi. Ketika sudah 2 atau 3 hari,
Ismail ini menangis karena haus, namanya bayi. Dan seorang ibu yang menyusui pun harus dia minum, harus ada nutrisinya kan masuk, supaya air susunya keluar kan itu. Terpaksalah dia mencari air. Lari dia ke bukit Sofa. Ada bukit Sofa. Dilihatlah dari bukit Sofa ke bawah. Kan orang kalau cari air kan cari ketinggian, ya kan? Naik ke atas bukit, tengok ada air enggak. Oh, rupanya ada bayang-bayang Fata Morgana di arah Marwah. Akhirnya dia lari ke Marwah, nengok lagi ke arah Sofa, bolak-balik sampai 7 kali putaran. Makanya jadi syariat sa'i dalam umroh atau dalam haji. Ketika ke-7 kalinya dia mendengar Ismail menangis, khawatir, maka dia langsung mendekati. Rupanya Jibril sudah berdiri di kakinya Ismail. Kemudian Jibril menendangkan kaki kecil yang Ismail ini ke tanah. Ketika ditendangkan ke tanah, keluar air. Saking senangnya nih Hajar ini melihat ada air muncrat dari tanah, langsung dia membuat bendungan. Zam, 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 zam. Nah, jadilah air itu Zam-Zam. Zam-Zam itu membendung artinya. Ambil tanah satu, ambil tanah satu, jadi bendungan. Zam, 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 zam. Nah, jadi Zam-Zam lah sekarang. Ya, sampai sekarang air itu jadi air Zam-Zam.